Oh, so what is wrong with that? I'm not gonna be like everybody wants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Regiftia Rizky Pradana Putra dengan NIM 23050948 dari kelas BM 2305A, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Yatsi Madani. Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan menjelaskan hasil proyek aplikasi berbasis AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang diampu oleh Ibu Dewi Yuliana, Eskom MTI. Untuk lebih jelas tentang detail aplikasi saya, kita langsung saja beralih ke isi aplikasinya. Di sini saya membuat aplikasi cabang dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence berupa sistem pakar. Di sini saya menamai aplikasi saya dengan nama Si Pakar Laptop, sistem pakar laptop. Si Pakar Laptop ini adalah solusi cerdas identifikasi kerusakan hardware laptop berbasis AI dengan menggunakan integrasi metode forward chaining dan certainty factor. Jadi saya sebagai eh, knowledge engineer mengumpulkan beberapa knowledge base atau basis pengetahuan dari seorang ahli di bidang terkait, di bidang service hardware, komputer atau laptop untuk mengetahui berbagai gejala, kondisi kerusakan, dan juga cara penanganannya seperti apa. Sistem aplikasi ini saya buat berdasarkan dengan beberapa keluh kesah dari teman-teman saya dan juga motivasi untuk membuat aplikasi ini adalah karena memang ada pengalaman ketika beberapa teman-teman saya atau ada seseorang yang mencoba untuk menservis laptopnya ketika laptopnya mengalami kendala atau kerusakan, langsung melarikan ke teknisi yang kurang kurang amanah. Jadi eh, dia tidak tahu basic atau kerusakannya apa, langsung menyerahkan ke tukang servisnya, lalu tukang servisnya kurang amanah. Jadi saya bertujuan membuat aplikasi ini untuk mengedukasi beberapa eh, orang yang awam tentang ini agar bisa mengetahui basicnya sebelum buru-buru dilarikan ke tempat servis laptop. Seperti itu. Sistem aplikasi ini saya bangun berbasis website dengan teknologi framework Laravel, bahasa pemrograman PHP, dan JavaScript, JS, Node.js. Tujuan sistem ini memberikan pertolongan pertama pada user untuk mengetahui kondisi hardware laptop secara mandiri, seperti apa yang saya sampaikan tadi ya. Lalu integrasi dua metode. Sistem ini bekerja cerdas menggabungkan dua algoritma utama, yaitu forward chaining, menelusuri fakta gejala secara runtut untuk menemukan kandidat kerusakan. Apa itu forward chaining? Forward chaining adalah rule based, basis aturan berdasarkan eh, logika if then. Jika suatu kondisi, maka suatu kondisi tersebut dapat disimpulkan atau didapat hipotesa bahwa mengalami kondisi apa. Jadi seperti itulah analoginya untuk forward chaining. Menentukan suatu hipotesa dari informasi atau dari data yang ada yang telah saya kumpulkan di knowledge base. Nanti akan disimpulkan lalu inference engine akan menyatakan bahwa dari beberapa gejala ini kerusakannya timbullah suatu hasil akhir dari beberapa gejala tersebut. Lalu tidak hanya dengan metode forward chaining, saya juga mengintegrasikan metode certainty factor untuk mendukung sistem aplikasi saya. Lalu apa itu certainty factor? Certainty factor menentukan nilai keyakinan akhir berdasarkan bobot pakar yang sangat akurat. Tentunya dalam membuat suatu aplikasi ini, jika saya menggunakan satu metode saja forward chaining, maka akan kurang, keyakinan akan kurang dalam suatu sistem sistem pakar untuk mendiagnosa. Tingkat keyakinan diperlukan. Pastinya akan ada ketidakpastian. Nah, dari ketidakpastian tersebut, saya menggunakan certainty factor untuk mendukung agar
nilai bobot kepastian berdasarkan kerusakan, keyakinannya ada bobotnya, jadi diagnosanya akan menjadi sangat akurat seperti itu. Informasi sistem si pakar laptop dikembangkan untuk meminimalisir kesalahan diagnosa dini pada perangkat keras komputer portable. Seperti yang saya sebutkan, jika orang yang terkesan awam, pastinya jika tempat servisnya kurang amanah, mereka akan terkena imbasnya. Laptop rusaknya apa, jadi main asal ganti alatnya aja seperti itu. Jadi ini aplikasi ini saya buat dengan tujuan tersebut untuk meminimalisir kesalahan diagnosa dini pada perangkat keras komputer portable atau laptop. Langsung saja kita demonstrasikan, kita masuk saja. Jika belum mempunyai akun, bisa daftar akun. Berikut tampilan dari register akunnya. Langsung saja kita masukkan register akun. Kita beri nama user 1. Namanya user 1. Maksudnya kita pakai akun untuk mencoba aplikasinya. Kita register. Oke, sudah berhasil masuk ke user 1. Berikut adalah tampilan dari dashboardnya atau tampilan halaman utama dari aplikasi saya. Ada diagnosa, riwayat, tanya pakar, riwayat terakhir. Ketika nanti sudah mendiagnosa user, di sini akan ada riwayat terakhirnya. Lalu ini ada pakar kami, bisa dihubungi untuk konsultasi lebih lanjut tentang kerusakan hardware laptopnya. Nah, di sini juga ada tips perawatan yang bisa berganti secara otomatis. Nih, sirkulasi udara, bersihkan ventilasi laptop secara rutin agar terhindar dari overheat. Kalau ada manajemen baterai, gunakan fitur limit charging jika tersedia untuk memperpanjang usia baterai. Langsung saja kita tes untuk mendiagnosa. Kita tentukan daftar gejala dan keyakinannya. Misalkan ini, layar terlihat bergetar atau berkedip, filtering, salah hampir pasti. Laptop mati total, tidak ada indikator sama sekali. Kemungkinan besar. Lalu hanya bisa menyala ketika charger dipasang. Mungkin. Dan di sini minimal user memberikan daftar gejala atau keyakinannya dengan diagnosa minimal 3 ya. Ketika hanya 2, maka dia tidak akan bisa diproses. Pilih satu gejala lagi. Karena untuk analisis yang kuat, inference engine-nya seperti yang saya jelaskan tadi mmemerlukan minimal 3 diagnosa. Jika hanya 2, sudah dipastikan gejala sudah dipastikan sistem aplikasinya akan mendiagnosanya dengan tidak akurat karena hanya 2, minimal 3 ya. Kita pilih satu lagi yang tadi, mungkin saja. Kita analisis. Nah, lalu akan tampil hasil analisa sistemnya. Berikut adalah tampilan hasil analisa sistem. Berdasarkan tingkat keyakinan yang Anda berikan, berikut adalah hasil diagnosa pakar. Akurasi tertinggi identifikasi kerusakannya adalah kerusakan layar atau LCD. Solusi penanganan, cek kabel fleksibel layar atau ganti panel LCD. Ganti LCD ya untuk solusinya. Lalu ini ditampilkan lagi gejala yang dialami apa saja. Laptop hanya bisa menyala jika charger terpasang, laptop mati total, tidak ada lampu indikator sama sekali, lalu ada layar terlihat bergetar atau berkedip flickering tadi. Lalu kemungkinan kerusakan lain, di sini ada tingkat keyakinannya, kerusakan motherboard atau IC power 36%, kerusakan baterai power 32%. Setelah user mendiagnosa, ada hasil diagnosanya di sini, hasil analisa sistemnya. Kita juga user bisa mencetak hasilnya untuk diberikan kepada teknisi agar dapat melakukan penanganan lebih lanjut. Lalu di sini setelah mendiagnosa akan ada riwayat dari hasil diagnosanya oleh user. Kita bisa lihat detailnya. Kita juga bisa menghapusnya, riwayatnya berhasil terhapus. Riwayat terakhir juga nanti bisa tampil di sini ya. Kita yang belum mulai diagnosa, kita diagnosa sekali lagi.
Untuk memastikan dia akan tampil di halaman utamanya. Untuk testing aplikasi. Oke, sound keyboard 90%. Ke dashboard. Di sini muncul riwayat terakhirnya kerusakan keyboard. Lalu ada di tab navigasi yang terakhir ada tanya pakar. Di sini user bisa mengirim konsultasi untuk lebih lanjut ke pakar. Jangan kemenangan. Satu. WA-nya kita sebagai contoh nggak salah aja. WA-nya user 1 at gmail.com. Saya misalkan pesan atau keluhannya saya memiliki permasalahan laptop BSOD atau blue screen of death. Screen of death. Lalu kirim deh ke teknisinya. Kirim konsultasi. Setelah berhasil dikirim, kami akan merespon. Di sini juga ada lokasi service centernya. Tempat service terdekat, si pakar laptop service center. Lalu ada juga kontak langsungnya. Bisa terhubung dengan WhatsApp, menghubungi adminnya atau teknisinya, bisa lewat telepon dan juga bisa lewat email. Seperti itu. Kita tunggu loadingnya ya. Cukup sekian saja presentasi dan demonstrasi dari hasil aplikasi saya. Semoga dari hasil demonstrasi dan presentasi saya ini dapat memenuhi tugas saya secara maksimal dan semoga aplikasi saya dapat memberikan manfaat baik bagi diri saya maupun untuk user atau orang yang mau menggunakannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.